Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Sutrisno dari SDN Gombang untuk melakukan pengimbasan kepada SD saya sendiri, yaitu pada guru SDN Gombang. Pengimbasan saya lakukan apa yang saya terima. Materi di kelas 1 angkatan 1 kemarin, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum yang saya laksanakan kemarin di awal bulan. Bapak Ibu guru SDN Gombang yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan materi dari asesmen kompetensi minimum yang saya terima kemarin. Materi yang pertama yaitu tujuan asesmen nasional, kemudian yang kedua instrumennya, yang ketiga yaitu pelaksanaan. Bapak Ibu guru SDN Gombang, tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidik, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan Bapak Ibu. Asesmen nasional itu diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Artinya kalau di kelas 6 SD itu bukan diberikan seperti ujian nasional ketika duduk di kelas 6 SD. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional itu tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan, yaitu satuan pendidikan yaitu SDN Gombang itu sendiri. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan pada tiap satuan pendidikan. Asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti sebagian peserta didik. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Ibu, asesmen nasional itu akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan,
Peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang yaitu kelas 6 atau program paket A, kelas 9 atau program paket B, kelas 12 atau program paket C yang telah memenuhi syarat. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, dari guru, dari kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional mengukur kemampuan, kompetensi mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam, materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan, karena di era informasi saat ini pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari kelulusan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid saja, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret melalui sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus menggunakan dimensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Sekarang yang kedua, tujuannya sudah Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, instrumen. Dalam instrumen AKM, perbedaan AKM dengan UN, dengan ujian nasional itu jelas berbeda sekali Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu SDN Jombang, ini adalah perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Jenjang penilaiannya, kalau ujian nasional itu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kalau AKM ini SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level muridnya di ujian nasional itu tingkat akhir, sedangkan di AKM itu di kelas 5, kemudian di kelas 8 dan kelas 11. Subjek muridnya, kalau ujian nasional itu seluruh sensusnya seluruh murid, tapi kalau AKM itu sensus sekolah dengan sampel murid. Tingkat jenis tesnya yaitu Higgstock, sedangkan AKM itu Lowstack. Model soalnya kalau ujian nasional itu terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Kalau matematika SMK atau SMA, sedangkan AKM itu pilihan ganda kemudian menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Pelaksanaannya yang ujian nasional yaitu 4 hari, sedangkan AKM itu 2 hari. Medianya, kalau ujian nasional semi online, tapi kalau AKM full online. Metode penilaiannya
itu kalau ujian nasional menggunakan komputer based test, sedangkan AKM itu menggunakan MSAT, komputer multistage adaptive testing. Yang terakhir adalah spesifikasinya, yaitu server sekolah kalau ujian nasional, server sekolah komputer client dari BW, sedangkan AKM server sekolah tidak perlu. Jadi server sekolah tidak perlu kalau AKM. Itu adalah perbedaan antara AKM dan ujian nasional. Sekarang asesmen nasional itu terdiri dari 3 instrumen. Apa saja? Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi materi dan literasi matematika atau numerasi murid. Kemudian yang kedua yaitu survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang pengertian minimum pada AKM. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum itu dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Sedangkan pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Sekarang perbedaan AKM dengan survei karakter. Perbedaannya apa? Kalau AKM itu mengukur hasil belajar secara kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Itu kalau AKM. Sedangkan survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau survei karakter. Literasi pada AKM tadi sudah dijelaskan, literasi matematika yaitu numerasi, kemudian literasi membaca. Bapak Ibu, kita lanjutkan apa itu komponen dari literasi membaca dan komponen dari literasi numerasi yang diukur di AKM, asesmen kompetensi minimum, antara lain yaitu konten, kemudian proses kognitif, kemudian yang ketiga adalah konteks. Bapak Ibu, itu adalah literasi membaca yang terdiri dari teks informasi dan sastra, kemudian menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Yang ketiga adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Itu adalah perbedaan antara literasi membaca dan literasi numerasi. Kalau numerasi itu kontennya yaitu aljabar, bilangan, geometri pengukuran, dan data dan ketidakpastian. Kalau proses kognitifnya yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau konteksnya sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kita lanjutkan literasi membaca. Berikut adalah komponen AKM literasi membaca yang terdiri dari konteks, proses kognitif, dan konteks. Konten itu terdiri dari teks informasi, kemudian teks visi. Sedangkan proses kognitif itu menentukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Konteks itu personal, sosial, budaya, dan saintifik.
Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, proses kognitif, juga konteks. Tadi sudah dijelaskan di atas oleh saya tadi. Konten itu terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri dan ketidakpastian aljabar. Sedangkan proses kognitif yaitu pemahaman, penerapan dan penalaran. Konteks itu personal yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sedangkan sosial budaya yaitu berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya dan suatu masyarakat atau isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun berbentuk futuristik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bentuk soal asesmen nasional. Bentuk soalnya yang terdiri dari satu pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih salah satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi pilihan ganda ini sudah tidak asing lagi. Murid hanya dapat memilih satu jawaban saja. Yang kedua adalah PGK atau pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi murid boleh memilih lebih dari satu jawaban benar. Yang ketiga adalah menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Yang keempat adalah isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata atau menyebutkan nama benda, tempat atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima adalah uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir yaitu pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan AKM? AKM, lihatlah struktur gambar di atas Bapak Ibu. Itu sudah dibuat struktur seperti itu. Asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal yaitu terdiri dari literasi membaca dan asesmen numerasi. Seperti tadi, pelaksanaan yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan itu tergantung dari kemampuan siswa. Pertanyaan yang disajikan itu tergantung kemampuan siswa. Kemudian pesertanya bagaimana? Pesertanya tadi sudah dijelaskan Pak Bambang, yaitu murid kelas 5 sekolah dasar, seluruh satuan pendidikan. Tapi tidak semuanya murid, hanya sampel secara acak. Jadwalnya kalau SD hari pertama tes literasi 75 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit. Survei karakternya 20 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. SMP itu tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Itu untuk SMP dan SMA, SMK atau MTS. Tes numerasi itu 90 menit, survei lingkungan belajarnya 30 menit. Itu adalah waktu pelaksanaan. Nah, ini tadi sudah kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk soalnya tadi sudah dijelaskan. Sudah saya jelaskan tadi, ada pilihan ganda, ada PGK dan jodohkan, ada isian singkat dan uraian tadi. Nah, sekiranya singkat dari saya, itulah ada pengimbasan dari saya, Bambang Trisno dari SDN Gombang, dan untuk SDN Guru SDN Gombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.